Para pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, semoga berkat Allah selalu melimpah untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak, Ibu, para pemirsa dan saudara sekalian terkasih dan berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Dhamma TV. Yang pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan tema tentang cinta kasih terhadap sesama. Kita semua menyadari bahwa Allah sudah benar-benar mencintai manusia. Maka di dalam kepercayaan kami, Allah itu lahir kembali ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia dan membuka kembali pintu surga untuk umatnya yang dikasihi itu. Dengan cinta kasih itulah, maka junjungan Juru Selamat kami, Gusti Yesus, mengajarkan bagaimana cinta itu terhadap sesama. Bukan hanya seperti gong yang berbunyi dan gemericik air yang kosong. Tapi cinta itu adalah perbuatan nyata. Bahwa cinta itu harus diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Dan bukti cinta yang paling tinggi adalah Yesus yang rela disalib, mati disalib untuk menebus dosa manusia. Maka para pemirsa yang kami kasih, dalam hal ini bagaimana hidup kita untuk bisa melihat cinta kasih Allah itu akan saya kutip dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Inilah rahasia kasih yang paling tinggi, bahwa Allah mencintai kita dan kita pun harus menjawabnya dengan mencintai Allah. Cinta kepada Allah, prinsip pertama yang saya ungkapkan di lain waktu adalah loving God, cinta kepada Tuhan. Itu juga harus wujud. Wujudnya ialah bagaimana kita selalu mengadakan komunikasi. Komunikasi dan Sang Pencipta itu adalah ibadah kita, doa kita. Bagaimana setiap saat kita harus menggali kekuatan kepada Sang Sumber. Di sanalah kita akan memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk bisa mengeterapkan cinta kepada sesama. Di gereja kayu tangan, ini orang Malang yang pernah masuk gereja kayu tangan, tertulis, Allah itu kasih, kasih itu kurban. Jadi barang siapa ingin mencintai Allah, itu mau berkorban terhadap sesama. Sehingga kasih itu akan benar dirasakan kalau kita tuh mau mengorbankan diri, menyelamatkan orang lain, menghibur orang lain. Kita membantu dengan pemikiran, dengan menghibur kata-kata yang indah. Kita merelakan kekayaan kita sebagian, sehingga orang lain ikut berbahagia. Jadi cinta kasih itu wujudnya adalah perbuatan nyata. Bukan hanya omong, saya cinta padamu. Bukan. Cinta itu harus wujud dalam bentuk pujian kata-kata, dalam bentuk dorongan spirit, dalam bentuk pemberian sesuatu yang bermanfaat. Maka wujud dari cinta hendaknya kita kecilkan di dalam keluarga kita masing-masing.
Seorang suami mencintai istri, mencintai anak-anak, cucu-cucu, ora mung omong tok, tapi mau juga berkorban. Nah, korban itu segala-galanya. Sehingga dalam keluarga hanya akan ada cinta kasih kalau semuanya itu mau saling memberi, mau saling melayani, mau saling menghargai, saling menolong. Di dalam hal ini wujud cinta kasih, maka dalam keluarga itu akan terjadilah suasana damai sejahtera. Jadi damai sejahtera dalam hidup sehari-hari itu harus diperjuangkan. Bukan datang dari sendirinya. Si bapak, si ibu, si anak, si cucu, akhirnya tetangga, masyarakat, dan negara ini semua harus berjuang untuk menuju damai sejahtera itu. Perjuangan itu kalau untuk negara menjadi berat. Karena apa? Luasnya permasalahan. Tapi kalau tiap individu, tiap orang ingin menyumbangkan dirinya dengan pikiran yang bersih, dengan perkataan yang menggembirakan orang lain, dengan hati yang bersih, tidak ingin saling menipu. Ora sesuk sing tak pangan sopo, bukan. Jadi suasana yang akan kita hadapi memang jauh daripada harapan. Namun jangan sampai kita kehilangan harapan. Kita harus tetap semangat untuk tetap menyumbangkan hidup kita yang sebentar ini untuk Tuhan dan sesama. Kita akan menjadi blessing others, menjadi berkah bagi orang lain. Dan untuk itu, setiap orang harus punya semangat untuk selalu memperbaiki diri. Barang siapa tidak mau memperbaiki diri, dia akan ketinggalan akan segala kemajuan ini. Sebagai penutup sekalian, maka saya akan membacakan dari 1 Petrus. Dan akhirnya, saudara sekalian, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, menyayangi dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, harus menjaga lidahnya yang terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Itu tadi petikan dari 1 Petrus 8-23, 8-12. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, hidup ini akan bermakna, hidup ini akan berarti kalau kita memang bisa enjoy our life, menikmati hidup ini dengan rasa cinta kepada Allah Sang Pencipta dan mencintai sesama. Dengan saling mencinta, rela berkorban apapun, maka damailah yang terjadi. Hidup kita ini juga akan damai sejahtera. Semoga Tuhan memberkati kita siang dan malam, memberkati keluarga kita dengan kesehatan dan kesejahteraan, dan semoga negara kita juga tentram dan damai. Salam damai sejahtera, semoga Tuhan beserta kita. Amin. Berkah dalam.